Yang namanya atau yang dikatakan al-ghina bukanlah terletak pada harta ataupun kemewahan, tapi yang dikatakan al-ghina adalah berada pada ketenangan hati. Selamat datang di channel saya. Nama saya Tep Daniel, penyuluh agama Islam fungsional. Bagi sahabat religi yang sudah klik subscribe, terima kasih banyak. Tapi jangan lupa ya, klik lonceng di bawah ini agar nggak miss video-video terbaru dari saya. Nah, bagi sahabat religi yang baru mampir ke channel ini, di channel ini akan membahas berbagai macam konten, mulai dari konten dakwah, motivasi, dan edukasi. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kita sering mendengar kata bahagia. Kata itu begitu familiar di telinga kita, tapi kata itu sangat sulit untuk didefinisikan. Seorang anak kecil akan sangat bahagia ketika dia menerima sebungkus permen dari ibunya, kakaknya, temannya. Tetapi mungkin ketika dia beranjak dewasa, hal itu tidak akan membuat dia merasa senang lagi atau bahagia lagi. Kenapa? Karena ukuran kebahagiaannya sudah berubah. Nah, berubahnya ukuran bahagia seseorang, berubahnya ukuran kebahagiaan seseorang, itu menandakan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya terbatas pada faktor eksternal, tetapi lebih kepada keadaan hati. Seorang psikolog terkenal yaitu Albert Camus, dia pernah berkata bahwa kebahagiaan itu terletak di dalam hati. Ibarat musim semi, hati yang selalu bahagia, ia akan merasa hangat. Dimanapun, kapanpun, atau mungkin bahkan ketika terjadi turun salju, hati yang bahagia akan selalu hangat, baik untuk dirinya sendiri ataupun lingkungan yang berada di sekitarnya. Ada sebuah kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang namanya begitu harum di telinga kita, yang karyanya dapat kita nikmati hingga saat ini. Ketika beliau sedang berada di dalam penjara, salah seorang muridnya yaitu Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menceritakan bahwasanya dia tidak pernah melihat orang yang paling bahagia di dalam hidupnya, melainkan bahagianya Ibnu Taimiyah, terpancar dari wajahnya kenikmatan hidup. Padahal ketika itu Ibnu Taimiyah sedang berada di dalam kesusahan, jauh dari kemewahan, hidup yang bergelimangan harta. Bahkan ketika itu beliau mengalami penindasan, penyiksaan dari musuh-musuhnya. Di keadaan yang begitu sulit, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di saat atau di setiap beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga berkata, orang yang dikatakan di penjara adalah orang yang hatinya tertutup dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikatakan ditawan adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya pada kesesatan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi, laisal gina an kathratil arad, walakinnal gina ginan nafs. Yang namanya atau yang dikatakan al-ghina bukanlah terletak pada harta ataupun kemewahan, tapi yang dikatakan al-ghina adalah berada pada ketenangan hati. Nah, sahabat religi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan hati, diberikan ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak.